Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Vivi Jo ya. Nah teman-teman, karena banyak pertanyaan yang masuk kepada saya tentang bagaimana sih kalau anak kucing yang masih tergantung susu induknya itu terkena sakit mata ya atau klamidia. Saya akan jawab sekalian ya. Jadi dan saya akan peragakan mengenai caranya, obat-obatannya ya. Oke, silakan disimak. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena kebetulan saya punya kitten ya, anak kucing yang baru umur sekitar 3 mingguan, hampir satu bulan sih ya mungkin ya, karena udah mulai mau makan gitu, udah mulai belajar makan dia, belajar makan sendiri. Nah ini di sini juga dia ada sakit mata ya, matanya merem ya. Jadi karena dia kan nggak bisa makan obat ya, kalau kitten itu kalau belum makan, kalau belum bisa makan sendiri itu jangan dikasih obat-obatan ya, sebaiknya kecuali mungkin sampai terpaksa banget gitu ya. Itu pun juga biasanya sih kalau dokter disuntik itu ya, jadi bisa melalui kan kulit ya gitu obatinnya. Tapi kalau seandainya oral itu kadang-kadang ginjalnya tuh nggak kuat gitu. Saya sering kali ketemu kasus kalau kitten itu ya, itu selalu kalau diobatin itu mungkin dia sembuh sebentar, tapi nggak lama dia tuh sakit lagi terus mati gitu. Itu ginjal ya, itu kena ginjalnya. Nah ini ya, ini juga merem juga ya, belum bisa makan obat kamunya. Ini juga kemarin ini ada mencret ya. Nah saya nggak kasih obat ya, tapi kita bisa kasih induknya itu obat, karena biasanya itu kalau anak kucing itu dapat penyakit itu pasti dari induknya, karena dia kan belum kemana-mana gitu kan, dia belum keluar pun, ini dia baru, tadinya dia di dalam aja, bagaimana dia bisa kena penyakit gitu, kecuali ya tempatnya kotor, tapi tempatnya selalu dibersihin ya kan. Jadi logikanya pasti dari induknya. Induknya nggak sakit kok, nggak sakit apa-apa, nggak ada flu, nggak ada batuk, nggak ada apa. Betul. Kalau dalam virus kita corona, teman-teman tahu dong ya bahwa ada yang namanya OTG ya, orang tanpa gejala. Nah sama seperti ini gitu. Jadi mungkin dia ada virus ya, di dalam badannya dia ada virus, tapi dia tidak bergejala ya, seperti biasa aja gitu. Nah kalau yang ini memang kebetulan dia awalnya itu pernah kena FIP ya, jadi dan sembuh ya. Waktu itu juga dia lagi hamil, mungkin bisa dilihat nanti dalam video saya ya, itu dia lagi hamil. Nah jadi anak ini kena semua itu ya, makanya tuh kadang-kadang kalau misalkan dia masih baru-baru hamil itu, karena waktu di rescue memang hamilnya udah gede gitu ya, kalau misalkan baru-baru hamil gitu biasanya sih saya langsung kuret aja gitu, dibuat
dibuang kandungannya gitu kan, di steril langsung ya, karena kasihan anaknya. Untung ini anaknya sih nggak seberapa ya, masih nggak seberapa parah, cuma ya kena juga virusnya. Nah, seperti yang udah saya buat video-video tentang chlamydia ya, atau pengobatan-pengobatan lain, itu selalu kalau memang induknya belum makan obat cacing ya, kita harus kasih yang pertama itu obat cacing dulu. Kalau belum pernah dikasih atau udah lama kita kasih, misalkan 2 bulan 3 bulan yang lalu kita kasih, kita harus kasih lagi gitu loh. Obat cacing itu harus rutin, sebenarnya itu harus rutin dikasih 2-3 bulan gitu loh. 2-3 bulan jaraknya ya, misalkan 2-3 bulan sekali gitu loh. Jadi misalkan hari ini kita kasih, nah 2 bulan yang akan datang nanti kita kasih lagi. Itu kalau istilahnya dia nggak cacingan, dia nggak keluar cacing. Kenapa dia harus makan obat cacing? Betul, dia nggak cacing, dia nggak keluar cacing. Kadang-kadang cacing itu nggak selalu harus keluar. Justru yang bahaya itu kalau dia nggak bisa keluar dari dalam perut, itu yang bahaya. Makanya kita cegahnya 2 bulan atau 3 bulan sekali kita harus kasih makan obat cacing rutin gitu ya. Nah, pemberian obat cacing itu hanya 1 kali ya teman-teman. Kadang-kadang ada yang salah pengertian bahwa dia bilang setiap hari gitu. Enggak ya. Hanya 1 kali pemberian. Kecuali kalau misalkan hari ini dikasih, nanti sore atau besok dia keluar cacingnya. Nah, itu petanda memang dia ada cacing, dia banyak cacing toh. Nah, kita kasih lagi hari kedua itu, kita kasih lagi dengan dosis yang sama. Ya, kita kasih sekali lagi untuk bersihin telur-telur cacingnya yang masih ketinggalan di dalam perut gitu, supaya dia nggak cepet jadi cacing lagi gitu. Nah, kalau seandainya dia nggak dikasih obat cacing lagi, dia akan sebentar lagi dia akan cacingan lagi gitu ya. Ya kalau misalkan dia dalam keadaan yang kurang sehat istilahnya, ya nggak bisa juga dikasih obat cacing ya. Apalagi kalau misalkan dalam keadaan udah lemes gitu ya, itu jangan dikasih obat cacing walaupun dia memang cacingan. Nggak bisa dikasih makan obat cacing. Jadi kita kasih makan obat antibiotik dulu, vitamin dulu gitu ya. Nanti apabila kondisinya mulai membaik, baru kita bisa kasih obat cacingnya ya. Jadi yang pertama obat cacing dulu ya, karena dia kemarin ini udah saya kasih obat cacing, maka saya akan lanjutkan obatnya itu dengan antibiotik amoxicillin generic sirup 125 mg ya, dan kurkuma plus fish oil ya. Jadi ini adalah antibiotik yang tergolong ringan. Jadi dia bisa menerima untuk pada saat menyusui ya. Nah, dari induknya nanti anaknya pun akan dapat obat melalui air susu induknya. Nah, seperti itu ya. Jadi enggak secara langsung dikasih ke anaknya, nggak bisa, tapi kita harus melalui induknya ya. Sekalipun induknya kelihatan sehat lah ya gitu. Nah, ini sebelum dipakai itu dikocok dulu ya, dikocok dulu sampai suspensi karena dia dicampur dengan air ya. Di sini ada petunjuknya, jadi kalau beli obat itu harus dibaca dulu petunjuknya ya. Dicampur dengan air kalau nggak salah 50 ml, karena mata saya nggak kelihatan 50 ml ya itu. Nah,
Begitupun dengan vitaminnya, kita kocok dulu ini karena tadi saya udah kocok ya. Oke, sekarang kita kasih untuk induknya ya, dan kita harus punya spet ya. Jadi jangan pakai sendok, karena kalau pakai sendok itu bisa keselak. Kalau keselak itu masuk ke pernafasan, ke saluran pernafasan, maka itu udah gak ampun, dia pasti punya. Hati-hati ya. Itu jadi amannya kita pakai spet atau spuit ya. Ada dalam saya udah jelaskan bagaimana cara pemberian obatnya itu di dalam video saya di sini ya. Karena dia betina, saya kasih 1,5 mili ya. Hati-hati ya teman-teman ya, karena ini kan banyak merek ya untuk antibiotik amoksisilin. Ini kan banyak merek ya. Kalau mereknya misalkan Sulpenak, kalau selama dia kita lihat miligramnya, kalau miligramnya sama 125 miligram, maka dosisnya bisa dipakai sama dengan yang saya pakai sekarang ini, amoksisilin generic syrup ya. Nah, kalau seandainya dia Usimog ya, itu 60 mg Usimog atau apa gitu yang 60 mg tapi ada tulisan amoksisilin, jadi isinya pun amoksisilin tapi dia 60 mili ya, bukan miligram. 60 mili berarti itu lain ya dosisnya. Dosisnya itu hanya setengah daripada ini. Ya, ini 1,5 mili. Jadi kalau yang 60 mili itu berarti setengah daripada ini, berarti sekitar 7 mili ya. Gitu. Oke. Nah, pemberian amoksisilin ini bisa kita campur dengan vitamin langsung. Ya. Jadi kita nggak repot juga 2 kali cokokin dia. Nah, karena ini saya udah terbiasa, jadi saya tahu kita kasih 0,5 ya, tadi 1,5 kan ditambah 0,5 vitamin, jadi totalnya 2 mili ya. Oke, sekarang kita kasih dulu ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Di pinggir sini ya. Oke. Nah, sekarang kita mau obatin anaknya. Oh iya, tadi saya lupa ya kasih tahu bahwa untuk obat cacingnya ya, biasa saya pakai untuk kucing dewasa itu Drontalket ya. Kalau ada yang tanya obat ini boleh gak, obat cacing itu boleh gak, saya kurang tahu karena saya nggak pernah pakai. Jadi yang saya tahu aja ya yang ditanya. Saya biasa pakai Drontalket gitu ya. Sekian banyak kucing itu saya pakai selalu Drontalket karena pernah sih saya coba beberapa obat juga, ternyata kurang cocok ya. Ada ya, dia bisa ini bisa apa, bisa mungkin mati atau enggak, cacingnya saya kurang tahu, tapi nggak lama dia begitu, kira-kira seminggu begitu lagi gitu. Jadi kalau Drontal ini mungkin sekitar 1-2 bulan bisa tahan ini. Kalau makannya dia nggak terlalu banyak daging gitu ya, bisa 2 bulan sih bisa ya. Drontal. Oke, Drontalket. Oke, sekarang kita mau obatin anaknya ya. Cuit. Nah, ini matanya pada begini semua ya. Nah, sebelumnya kita siapkan air hangat ya. Nah, kenapa harus air hangat?
Dalam corona kita pun dianjurkan selalu minum air hangat, mandi air hangat, kumur air hangat, ya kan? Jadi semua serba air hangat ya. Nah, jadi berarti itu air hangat mampu membunuh kuman dan virus gitu ya. Nah, jadi kita pun untuk membunuh virusnya dan kuman-kuman si anak kucing ini, kita akan pakai air hangat untuk ngebasuh atau ngebersihin matanya ya. Ini kita celupin, terus kita peres ya. Jangan lupa, jangan sampai dia netes ke mata ya. Jadi kita cuma butuh kapas yang anget gitu loh ya, kapas yang anget gitu, kapas basah yang hangat. Tapi basah bukan berarti dia netes, dia nggak netes lagi. Nah ya kan, dia nggak netes lagi. Ini anakku kemana? Aku semua ngacir. Ini dari duluan. Ngacir semua teman-teman. Nah ini juga seperti ini ya teman-teman. Kelihatan ya. Nah, oke. Saya akan mendekat. Kita bersihin ya. Nah, kita bersihin pelan-pelan ya, pelan-pelan kita bersihin. Ini kan ada banyak kotoran-kotoran gitu, jadi kalau nggak dibersihin itu dia akan tambah kotor itu berarti kena bakteri nantinya. Diem bawel, bawel. Tunggu dulu, bersihin dulu. Nah, ini udah bersih nih teman-teman, udah lumayan bersih. Kalau yang misalkan memang nggak bisa terangkat, ya udah biar aja dulu. Yang penting dibersihkan. Nah, kita jangan iseng ya teman-teman ya. Kita jangan terus-terusan bersihin gitu. Ini karena dia kan lagi infeksi ya. Jadi nggak bisa terus-terusan dibersihin. Kita nggak boleh banyak utak-utik matanya gitu. Kalau kita banyak utak-utik matanya, dia tambah infeksi gitu. Bukan tambah bener ya. Nah, terus untuk yang mata ke sebelahnya, kita ganti kapas. Jangan pakai kapas yang sama ya. Jadi kita ganti kapas. Kita udah celupin ya, kita lapin lagi sebelah matanya, termasuk hidungnya. Kalau misalkan dia ada kotor hidungnya, mungkin berarti dia pilek ya. Ini dulu sini. Ya sebentar ya, bersihin dulu ya. Nah, jangan nanti tumpah itu air. Nangis ya. Nah ini udah bersih teman-teman ya. Ya, oke. Jangan. Nah setelah dibersihin kayak begini ya, kita hanya kasih salep ya, salep sendo gentamisin. Jadi gentamisin buatan sendo ya. Kalau saya selalu pakai ini itu karena saya merasa memang cocok dengan mata chlamydia ya. Kalau misalkan teman-teman nanya lagi, boleh nggak pakai ini, boleh nggak pakai yang lain, boleh nggak pakai itu, saya kurang tahu karena saya nggak pernah pakai ya. Mungkin saya ada beberapa saya pernah pakai, tapi yang saya cocok ini ya. Nah untuk
Matanya kalau kucing dewasa mungkin kalau teman-teman nggak berani langsung di matanya ya, teman-teman bisa taruh di sini di jari kita dulu ya, sedikit. Nah seperti ini ya, sedikit sekali ya kita kasih, terus baru kita oleskan ke matanya. Nah seperti ini ya. Kita buka dulu matanya, kita pegang matanya seperti ini ya. Nah terus baru kita masukin ke pinggir matanya, kita oles ya. Nah seperti itu, tapi tangan kita harus bersih loh ya, nanti dia tambah infeksi. Nah ya seperti itu. Nah kalau udah kayak gitu, terus kita giniin ya. Nah buka tutup supaya dia masuk ya, supaya salepnya itu masuk. Kalau enggak salepnya nggak masuk, nggak sembuh dia dalam-dalamnya. Nah ya. Ya, pada kasus kalau matanya udah bengkak nggak bisa terbuka gitu kan. Nah seperti ini tadi matanya nggak terbuka ya, jadi tetap harus kita buka ya, karena untuk dibersihin. Kalau dia nggak dibersihin makin lama dia makin bengkak, jadi tetap kita harus buka matanya seperti ini. Ini dia udah mulai bengkak ya. Waduh, diam dulu di sini dia. Nah teman-teman bisa lihat, nah ini udah saya buka, saya paksa buka matanya untuk dibersihin. Nah ini kan udah mulai bengkak ya, tuh ya. Jadi kalau nggak dibuka dia akan penuh nanah matanya itu. Dari situlah makanya nanti makin lama makin lonjong ya. Jadi kita harus paksa buka, baru kita bisa masukin obatnya ya. Setelah dimasukin obatnya baru kita dibuka tutup ya, supaya masuk obatnya, salepnya itu supaya masuk. Nah kalau obat tetes kan nggak bisa ya, kalau misalkan merem dia kan langsung hilang gitu. Bagaimana mungkin kita bisa masukin obatnya itu ke dalam mata gitu, karena dia begitu pakai terus ngedik langsung hilang ya. Jadi agak susah gitu masuk ke dalam mata. Kita coba ya. Ya. Ya seperti itu ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman masih ada yang kurang lebih dan masih mau ditanya, silakan komen di bawah ini. Oke, sampai di sini dulu. Saya rasa cukup ya. See you in my next experience. Bye bye.